Waalaikumsalam, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik, sehat, semangat. Iya, Ibu bagaimana kabarnya, Bu? alhamdulillah saya juga baik. Eh, Begini Bu ya, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya, Bu. Nah, sebelum melakukan coaching nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana Bu, boleh nggak? Boleh sekali, Ibu. Silahkan. Oke. Pada saat proses coaching nanti antara coach dan coache akan saya amati ya Bu ya, dan saya akan nilai sesuai rubrik yang sudah saya siapkan. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah pertanyaan dari coach sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, nanti jawaban dari coach, apakah coach bisa memberikan jawaban solusi dari permasalahannya? Nah, dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan ya Bu ya, Iya. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Nah, dan sebelum coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh sekali, Ibu. Oke, Silahkan. siap. Baik, yang pertama Bu ya. Kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Itu adalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik ya Bu ya, apa yang ingin Ibu kembangkan dan yang mana gitu? Iya, terima kasih Ibu. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot. Oke. Jadi untuk indikatornya, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan? Iya, indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu coach saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi, Ibu. Oke, betul sekali. Jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Iya, betul, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya silahkan ya Ibu lakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya. Baik, Bu. Iya, Siap, Bu. terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Erna? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Tidak. Tidak, saya sekarang itu sedang tidak ada kegiatan. Kebetulan Ibu tidak terlihat seperti biasanya. Ada apa ini? Ini ada hal yang ingin saya sampaikan, Bu, terkait permasalahan anak di kelas. Iya. Terus mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Apa yang ingin Ibu dapatkan, Bu, dari percakapan kita kali ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan mungkin di kasus ini. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya seperti itu, Bu. Nah, sekarang menurut pengamatan Ibu, apakah yang menjadi penyebab dari keadaan anak itu yang memang selalu bolos sekolah ya? Iya, Bu, saya di kelas itu ada masalah, punya anak itu sering bolos sekolahnya. Dia dalam seminggu itu ada aja yang izinnya, ya misalkan paling banyak itu 4 hari itu yang masuk, ada 2 harinya yang nggak masuk. Itu anak itu terus selalu seperti itu, bahkan dia kan udah kelas 6 ya, jadi saya juga sedikit khawatir juga gitu, Bu. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana keadaan anak tersebut pada pembelajaran sebelumnya, Bu?
sama Bu, dari saya konfirmasi dengan guru sebelumnya di kelas 5, memang anak itu sudah sering seperti itu. Setelah saya selidiki memang ada latar belakangnya sih anak itu berbuat seperti itu. Terus apa saja yang pernah Ibu lakukan sebelumnya untuk menangani permasalahan anak tersebut, Bu? Ya, saya pernah tanyakan kepada anak tersebut langsung ya. Pas besoknya dia kebetulan sekolah, saya tanyakan, kenapa kemarin gak sekolah? Dan anak itu menjawab, katanya saya kesiangan, Bu. Nah, setelah saya selidiki, ternyata memang anak itu kurang perhatian juga dari orang tuanya. Karena memang orang tuanya itu sibuk, dia sibuk di pasar ya. Jadi kan di anak didik saya itu, ibunya itu sama ayahnya itu berdagang di pasar subuh, Bu. Jadi anak itu pas bangun ibunya udah tidak ada di rumah seperti itu. Gitu ya. Nah, selain itu, apakah Ibu pernah menggunakan cara lain mungkin? Pernah saya mencoba telepon ke mamahnya, tapi dengan cara itu memang tidak menghasilkan apa, jadi tujuannya itu tidak maksimal. Si anak tetap aja seperti itu, belum ada perubahan yang signifikan. Gitu. Nah, ketika anak tersebut datang ke kelas, Bu, perlakuan apa yang Ibu berikan pada anak tersebut, Bu? Saya lebih memperhatikannya dengan mencoba menanyakan, lebih dekati saat pembelajaran. Saya sudah mencoba hal itu. Mudah-mudahan dengan itu si anak bisa lebih berubah tadinya seperti itu. Betul. Nah, apakah Ibu pernah melakukan koordinasi dengan orang tua anak tersebut? Ya, rencananya saya memang ada langkah yang selanjutnya ingin saya visit juga sih ke rumah orang tuanya. Saya akan menanyakan langsung dan mudah-mudahan bisa memotivasi anak tersebut untuk bisa lebih semangat sekolahnya. Iya. Nah, sejauh ini, menurut Ibu, cara penanganan yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut, apakah sudah maksimal, Bu? Saya rasa belum mungkin ya, karena memang belum terlihat perubahannya. Karena saya memang baru hanya menanyakan ke anaknya, terus baru menelepon, nah belum langkah terakhir itu belum untuk melakukan visit ke rumahnya. Kalau ini ya, Bu, menggunakan skala penilaian dari 1 sampai 10. Nah, Ibu sudah berada di angka berapa, Bu? Sepertinya baru di angka 6 deh. Tapi kayaknya saya ingin lebih berpacu lagi untuk mendapatkan nilai 10 ya, yang maksimal. Mudah-mudahan. Ya, semoga ya, Bu, Ya, setelah coaching ini nanti angka yang Ibu peroleh itu sesuai yang diharapkan ya, Bu. Ya. Nah, sekarang apa yang menjadi kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Kekuatan saya ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati anak tersebut, memotivasi anak tersebut, dan ini peluang saya ada rasa tanggung jawab untuk merubah anak tersebut untuk semangat dalam belajar, dalam datang ke sekolah gitu. Jadi saya ingin apa sih yang bisa membuat dia itu kangen ke sekolahnya, dia itu ingin semangat untuk datang ke sekolah seperti itu. Mungkin saya akan merubah juga kayaknya strategi pembelajaran di kelas, dan juga dengan anak-anak murid juga lebih apa ya, jadi anak itu kangen pada teman-temannya atau kangen pada guru-gurunya. Nah, itu ingin saya lakukan. Menarik sekali ya. Nah, dari beragam hal yang sudah Ibu sampaikan, rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya, Bu? Saya akan jelas visit dulu ya ke rumahnya, mungkin secepatnya akan saya lakukan. Dan itu juga selain visit, saya juga akan meminta bantuan lah dengan rekan sejawat saya, misalnya dengan guru agamanya dan guru olahraganya, karena memang yang masuk ke kelas itu kan ada guru lain yang mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dengan guru yang lain, terutama guru agama dan guru olahraga, jadi anak itu bisa lebih, guru agama berarti kan lebih diperdalam lagi tentang keagamaannya, mungkin seperti itu. Kira-kira kapan waktunya ya, Bu? Insya Allah secepatnya, nanti kalau besok juga saya akan mencoba datang ke rumahnya. Oh iya. Nah, sekarang mana ya yang akan Ibu segera laksanakan, Bu? Untuk pergi ke rumah anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya. Saya telepon dulu, saya janjian, insya Allah secepatnya saya akan melakukan visit.
kira-kira berapa lama waktunya ya Bu? Untuk mencapai tujuan si anak bisa semangat sekolah, mudah-mudahan nggak lama ya, seminggu juga sudah bisa ada kelihatan lah kemajuannya, mudah-mudahan. Iya, nah sekarang kalau saya boleh tahu apa tujuan akhir dari aksi yang Ibu lakukan? Tentunya ingin mengubah anak tersebut memiliki rasa tanggung jawab untuk datang ke sekolah tepat waktu, dan memang eh, bisa mengubah pikirannya bahwa sekolah itu adalah kewajiban yang harus dia laksanakan, karena memang belajar itu kan sepanjang hayat ya, harusnya si anak itu bisa mengerti dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira siapa pihak yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan aksi tadi, Bu? Ya, yang pertama tadi saya akan ajak rekan sejawat kita, saya gitu ya, guru agamanya, guru olahraganya, dan juga tentunya yang sangat berpengaruh sekali juga orang tuanya, seperti itu. Terus akan saya kasih motivasi juga bersama-sama menjadi anak. Betul. Nah, baiklah Ibu. Baiklah ya Bu, karena tadi Ibu menyatakan bahwa lamanya itu 1 minggu, maka minggu depan kita akan bertemu lagi ya Bu untuk melihat perkembangan dari aksi yang telah dilaksanakan. Iya Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan aksi yang saya persiapkan, dan anak juga mudah-mudahan ada perubahannya. Saya akan beritahu lagi Bu untuk waktunya, nanti kita bisa lagi ya Bu, kapan kita akan janjian. Ya, saya insya Allah siap ya Bu. Ya. Kalau boleh saya tanya, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Masya Allah, luar biasa Bu, sedikit apa ya, plong banget. Jadi saya menemukan solusi juga saat berbicara dengan Ibu, jadi saya merasa pede untuk bisa melakukan aksi. Iya. Nah, sekarang apa sih yang Ibu dapatkan dari pertemuan ini? Tentunya rasa percaya diri yang saya rasakan, jadi saya akan lebih semangat lagi untuk melakukan aksi, dan mudah-mudahan solusi yang kita bicarakan hari ini bisa digunakan dan bisa mendapatkan hasilnya seperti itu. Iya, saya ikut senang ya Bu, Ya. dan saya sendiri pun senang ya dapat banyak berbincang dengan Ibu, dapat melakukan percakapan dengan hangat ya Bu. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu atas segalanya, atas waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal kebaikan untuk kita semua ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Ya, mohon maaf Bu, saya harus ada kepentingan lagi kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Tadi saat melakukan praobservasi saya sempat menanyakan ya Bu ya mengenai indikator ketercapaian. Kemudian, nah ketercapaian indikator yang diinginkan Ibu tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Bu? Iya, baik Ibu. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, Ya. dan berdasarkan hasil coaching saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu saya sudah melakukan tujuan sebelum melakukan percakapan, mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach terkait masalah-masalah di sekolahnya, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut Bu. Baik, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi Ibu sudah sangat bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching dengan alur tirta, dengan sudah mengidentifikasi permasalahan ya Bu ya, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian sehingga coach bisa menemukan permasalahannya sendiri. Kemudian pada proses coaching, Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri. Sangat bagus ya Bu ya. Selamat saya ucapkan sudah sukses melaksanakan coaching. Sebelum diakhiri ada satu pertanyaan lagi Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan, kompetensi mana Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi? Iya, begini ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah
mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, saya dapat lebih menggali informasi lagi secara mendalam dan juga dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada, Bu. Iya, luar biasa sekali. Ibu sudah menerapkan proses coaching dengan alur tirta dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika melihat coaching juga tadi sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu ya di lain kesempatan. Kita berbagi lagi pengalaman ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Iya, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, ada waktu nggak sekarang? Ya, mangga. Ada apa ini teh? Ada sesuatu yang ingin sampaikan Ibu. Mangga. Iya, Apakah ada hal khusus yang ingin disampaikan hari ini? iya. Begini Bu, jadi ini terkait permasalahan saya, anak didik saya di kelas Ibu ya. Jadi salah satu anak didik saya itu mengalami sedikit perubahan sikap dan emosionalnya ketika berada di kelas. Ya, mudah-mudahan ya pertemuan kita kali ini bisa menjelajahi solusi bersama, mendapatkan solusi. Amin, amin. Ya. Nah, apakah tujuan yang ingin Ibu capai dari pertemuan kita ini? Iya, jadi saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, solusi dari permasalahan anak didik saya di kelas yang tadi mengalami perubahan sikap, kemudian emosionalnya yang latar belakangnya itu memang sebelumnya itu ditinggal meninggal. Jadi ibunya meninggal dan anaknya mungkin ada sedikit apa ya, sedih mungkin ya. Iya, Nah, dari kasus ini apakah ada rencana yang sudah dibuat dan penyelesaian masalahnya? Apakah sudah ada Ibu terbayang gitu? sebelumnya sudah Bu, saya sudah terbayang ya Bu ya, rencana yang ingin saya laksanakan itu seperti melakukan pendekatan ya Bu ya kepada si anak, kemudian kepada orang tuanya juga saya ingin melakukan home visit untuk menggali lebih dalam mengenai informasi kenapa anak ini sekarang seperti ini. Oh iya. Dari rencana Ibu, apakah ada keberhasilan itu akan baik atau sudah terprediksi gitu Ya. dengan itu? Eh, saya memprediksi dengan rencana itu mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, kemudian juga hasilnya juga memuaskan dan sedikit banyak juga ada perubahan dari si anak tersebut. Berarti sudah benar-benar matang ya direncanakan. Iya, betul sekali Ibu, sangat sangat sudah saya rencanakan dengan matang. Alhamdulillah ya. Nah, kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, untuk menyelesaikan masalah tersebut mungkin saya merencanakannya terlebih dahulu ya Bu ya, mengenai apa yang harus saya lakukan, kemudian melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya baik dari mata pelajaran misalkan dari PAI ataupun dari Penjas untuk sama-sama ikut melaksanakan pemecahan masalah dari anak tersebut. Ya. Dari skala 1 sampai 10. Nah, di mana kira-kira pencapaian Ibu saat ini dan nanti kedepannya akan mencapai skala berapa? Iya. Kalau saya sekarang mungkin masih di tahap 7 mungkin Ibu ya, karena memang masih jauh dari maksimal, tapi besar harapan saya nanti berada di angka 10 Ibu ya. Itu namanya juga manusia hanya ingin berencana ya Bu ya, mudah-mudahan Allah yang menentukan, insya Allah mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semua itu apa kekuatan yang sudah Ibu miliki saat ini untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Iya. Kekuatan yang saya miliki mungkin motivasi besar dari dalam diri saya ya Bu ya, karena ingin melihat anak didik saya belajar dengan nyaman, baik itu anak yang sekarang sedang bermasalah itu kembali ke sekolah dengan hati yang tenang mungkin, atau keadaan rekan-rekannya yang sedang belajar terlihat lebih aman, mungkin terlihat lebih nyaman dalam kegiatan pelajaran. Jadi itu motivasi besar saya. Yang kedua,
mungkin mengembalikan rasa kepercayaan diri dari si anak untuk kembali ke sekolah belajar, karena memang sebelumnya Bu kalau sekolah itu belang betong Bu, sekarang masuk besok ke adiknya juga sama kelas 2 juga seperti itu. Iya, mudah-mudahan bisa kembali seperti semula. Ya mudah-mudahan ya, karena memang berat juga ya mungkin anak tersebut ditinggalkan oleh ibunya dan harus Betul. menyesuaikan kehidupan yang saat ini. Nah, gitu ya. betul sekali Ibu Ida, betul betul. Nah dari semua itu, apakah ada terbayang hambatan apa yang akan ibu hadapi saat akan mengaplikasikan apa yang sudah ibu rencanakan? Yang terpikir saya hambatannya yang pertama itu mungkin dari rencana saya ya Bu ya. Kadang-kadang penerimaan mungkin ya Bu ya, penerimaan dari si anak itu tidak selamanya langsung diterima dengan baik mungkin ya. Berarti butuh proses, tidak sekaligus mungkin ya Bu ya. Jadi saya harus benar-benar melakukan pendekatan. Kemudian yang kedua dari lingkungan. Karena memang Bu anak-anak sekarang itu yang namanya bullying itu ya Bu ya, aduh luar biasa sekali. Kadang-kadang yang saya dengar saja kalau di kelas mereka bilang, oh si yatim, atau misalkan oh nggak punya mama dan lain sebagainya, itu kan sangat eh, kita ingin memperbaiki tapi teman-temannya malah menjatuhkan. Nah, mungkin hambatannya seperti itu. Ya, pasti sesuatu juga ada hambatannya ya. Betul. Nah, mudah-mudahan hambatan ini bisa dilewati dengan baik ya, mudah-mudahan ya. Jadi tujuannya juga bisa tercapai. Nah dari rencananya, yang pasti ada rencana utama ya untuk Iya, mencapai sebuah tujuan. Apa rencana utamanya yang Iya. akan dilakukan? Rencana utama yang akan saya lakukan karena memang ini berdasarkan dari anak yang sedang terbuka ya Bu ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya lakukan. Yang pertama mungkin seperti memberikan pengertian tentang situasi yang dihadapi, seperti tentang kematian ya Bu ya, karena memang itu selalu bukan selalu tapi itu mutlak adanya. Hanya waktu saja mungkin yang membedakan, itu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Kemudian memberikan waktu ruang anak untuk bersedih, karena ada waktu bersedih, ada waktu bahagia, ada waktu dan yang lainnya lah gitu ya Bu ya. Kemudian kita juga harus memberikan kasih sayang yang ekstra mungkin Bu ya kepada anak tersebut. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan, harus kita doakan yuk kita doakan orang tua kamu misalkan dengan misalkan Yasin di malam Jumat atau setelah sholat kita doakan. Nah kemudian juga kita berkolaborasi Bu seperti tadi yang saya katakan dengan rekan-rekannya seperti rekan PAI untuk ya tadi seperti mendekatkan diri kepada Allah, jadi bisa guru PAI yang lebih mengarahkan, kemudian tentang keagamaannya Bu ya. Kemudian kalau dari guru Penjas, karena anak tersebut memang aktif ya Bu ya, baik kategorinya anak-anak yang baik, mungkin saja dia di olahraga bisa lebih berekspresi. Nah jadi dia sedikit mungkin bisa mengobati rasa luka yang ada di dalam dirinya. Mungkin itu Ibu rencana. Ya betul sekali ya. Dari rencana tersebut memang bagus sekali bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah, mudah-mudahan ya. Nah apa strateginya yang akan ibu gunakan untuk pencapaian tujuan tersebut? Untuk strateginya mungkin yang tadi itu rencana yang akan saya laksanakan ya Bu ya. Kemudian berkolaborasi juga dengan teman sejawat, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Mungkin saya lebih mendekatkan komunikasi juga dengan orang tua. Iya. Ya. Jadi dengan orang tua juga harus lebih intens mungkin ya. Betul. Ya betul sekali. Nah dari semua itu jangka waktu yang ingin ibu capai untuk mencapai tujuannya itu berapa lama? Ya. Mudah-mudahan Ibu jangka waktu yang saya targetkan itu 1 minggu Ibu. Kalau saya maunya 1 hari saja, tapi karena memang proses ya Bu ya, mudah-mudahan 1 minggu sudah terlihat hasilnya. Mudah-mudahan ya. Nah dari semua yang ibu paparkan mengenai strategi dan langkah-langkah yang akan ibu lakukan, nah pasti ada komitmen tentunya ya, komitmen yang akan ibu buat dari rencana aksi tersebut. Nah apa itu komitmennya yang akan ibu buat? Untuk komitmennya mungkin saya akan berpacu pada rencana awal saya. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan rentang waktu yang sudah saya tentukan sebelumnya, dan mudah-mudahan dengan rentang waktu itu dan komitmen saya di awal untuk motivasi anak tersebut untuk kembali ke sekolah, mengembalikan kepercayaan dirinya, mudah-mudahan terlaksana dengan sempurna. Ya. Nah alhamdulillah ya, mudah-mudahan
semua itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, pastinya ada tindak lanjut ya dari apa yang akan ibu lakukan dengan masalah tersebut. Nah, bisa dijelaskan apa tindak lanjutnya dari semua ini? Tindak lanjutnya mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ini ada perubahan ya Bu ya. Nah dari satu minggu ini ketika nanti ada perubahan, saya ingin berkomunikasi lagi mungkin dengan ibu. Saya ingin menceritakan lagi kepada ibu mengenai perubahan dari perilaku anak tadi yang sudah saya berikan aksi mungkin. Ya mudah-mudahan. Ditunggu ya Bu. Iya. Kabarnya lagi mudah-mudahan bisa berjalan baik dan semua dimudahkan oleh Allah. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu plong sekali. Terima kasih banyak atas kesediaannya ibu telah mendengarkan keluh kesah saya. Saya sangat senang sekali Bu ada rekan untuk bertukar pikiran pada saat ini. Alhamdulillah ya, selamat mengerjakan aksinya. Mudah-mudahan dimudahkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya. Iya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Nina. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya alhamdulillah sangat baik Bu. Ya alhamdulillah. Ibu tidak terlihat seperti biasanya. Ada apa ini Bu? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya begini Bu, saya itu kan sebetulnya sekarang kalau dianggap masalah, saya sedang memiliki permasalahan dengan murid saya di kelas Bu. Iya. Permasalahannya itu seperti apa ya Bu? Permasalahannya begini ya Bu, ketika saya masuk ke kelas untuk mengajar mata pelajaran IPS, ada satu anak ya Bu, sebut saja namanya Rafli. Kalau murid-murid yang lain mereka mempersiapkan segala halnya untuk belajar, baik buku paket, buku catatan, pulpen dan lain-lain, dia malahan di kelas itu ngambil posisinya tiduran di lantai gitu Bu. Jadi seperti tidak ada motivasi untuk belajar gitu Bu. Itu yang menjadi permasalahan saya Bu. Oh iya. Jadi Ibu tuh punya anak didik yang mengalami permasalahan mungkin dimotivasi ya Bu ya. Kalau yang anak lain mah sudah siap, Ya, ini malah tiduran di lantai ya Bu ya. betul Bu. Oh iya, Betul, oke. betul. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ya Bu ya, Ya. apa yang ingin Ibu dapat dari pertemuan kita kali ini? Saya berharap semoga dengan melalui pertemuan ini saya memperoleh solusi untuk murid saya tersebut ke depan supaya berubah dan mau belajar seperti murid-murid lainnya gitu Bu. Iya, semoga apa yang Ibu sampaikan dengan tujuan Ibu kali ini dapat terlaksana dengan baik ke depannya ya Bu ya. Amin. Ya, semoga ya Bu. Oke, baik. Ibu, menurut pengamatan Ibu Nina nih, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari perilaku anak tersebut yang kurang motivasi belajar itu? Iya Bu, kalau sebetulnya si anak tersebut agak malas belajarnya itu bukan hanya di pelajaran saya ya Bu, tapi hampir di setiap mata pelajaran. Kata guru-guru lain bahwa si Rafli ini memang agak kurang motivasi belajarnya itu. Dan setelah saya berbincang dengan wali kelasnya, katanya memang di rumahnya itu kurang perhatian dari orang tuanya gitu Bu. Jadi di rumahnya katanya si orang tuanya itu mungkin jarang mengingatkan si Rafli ini untuk belajar atau kalau ada tugas untuk dikerjakan itu Bu. Jadi memang basicnya dari keluarga terlebih dahulu mungkin ya Bu ya. Anak Betul. ini kurang motivasi untuk belajar, kemudian di mata pelajaran lain juga sama ya Bu ya. Iya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, apakah sama ataukah berbeda Bu dengan keadaan sekarang? Hampir sama sih Bu. Yang sebelumnya juga begitu. Dia itu kadang sesekali ada jadi moody gitu Bu. Yang sebelumnya dia memang motivasi belajarnya itu ya seperti itu. Jadi seperti yang
motivasi belajarnya itu rendah gitu. Tapi kadang-kadang sih sekali atau 2 kali anak tersebut ada gitu, ada keinginan belajar, tapi harus selalu saya ingatkan gitu, Bu. Jadi butuh alarm, betul alarm dari orang lain untuk mengingatkan dia belajar. Iya, Bu. Nah, apa saja yang pernah Ibu lakukan untuk menangani si anak tersebut ketika di kelas? Iya. Saya sih sebetulnya yang saya lakukan itu saya lakukan dengan pendekatan personal gitu ya, Bu. Jadi saya coba dekati dia gitu. Jadi saya ajak dulu berbicara empat mata. Bagaimana sih kesiapan dia belajar pada jam tersebut, karena kalau di SMP itu kan gurunya guru mata pelajaran ya. Kadang-kadang pagi semangat, siang sudah mulai lemah gitu. Jadi saya suka ajak berbicara dulu. Ketika dia masih di luar, saya ajak berbicara dulu. Bagaimana kesiapan dia dalam belajar. Saya selalu semangati, ayo masuk ya, kita semangat untuk belajar gitu, Bu. Iya. Jadi Ibu sudah melakukan berbagai pendekatan ya kepada anak tersebut agar dia mau kembali motivasi belajarnya itu kembali meningkat. Betul, Bu. Ya. Apakah ada cara lain mungkin seperti Ibu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain misal dalam penanganannya? Iya, Bu, kalau berkolaborasi saya sudah pasti ya berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran lain. Bagaimana cara menangani kasus yang seperti si Rafli tadi. Terus saya juga mencoba untuk introspeksi diri sendiri. Saya takutnya pembelajaran yang saya sampaikan itu memang tidak menarik untuk dia gitu. Jadi saya mencoba dengan menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu, yang disesuaikan dengan kesiapan belajar murid, minatnya atau profilnya gitu. Jadi saya mencoba untuk memodifikasi lah media pembelajaran yang disediakan ketika saya mengajar pembelajaran IPS. Khususnya sekarang kan di semester ini saya sedang memberikan pelajaran IPS itu materinya interaksi sosial ya dan lembaga sosial. Jadi saya selalu menyediakan berbagai media pembelajaran yang sekiranya menarik untuk anak gitu, Bu. Dan alhamdulillah anak-anak kelihatannya tertarik gitu, Bu. Jadi Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Betul. Iya, kemudian dengan menggunakan berbagai bahan ajar, berbagai metode, berbagai model. Sebenarnya terkhususnya untuk dia ya, Bu ya. Sebetulnya untuk dia, tapi karena kita mengajar bukan hanya untuk satu orang, jadinya cakupannya di dalam satu kelas gitu, Bu. Luar biasa. Nah, sejauh ini ya, Bu ya, dengan cara penanganan yang sudah Ibu lakukan nih, jika berada di angka, Bu, ada di angka berapa, Bu? Saya kalau menilai itu masih berada di angka 6 ya, Bu. Karena saya merasa masih jauh dari kata sempurna gitu, Bu. Masih perlu perbaikan-perbaikan ke depannya untuk saya itu, Bu. Jadi Ibu sekarang merasa masih berada di angka 6. Betul. Tujuannya, goalnya berada di angka berapa? Saya rasanya kok ke angka 10 terlalu muluk-muluk ya. Saya ke angka 9,5 deh, Bu. 9,5. Ya, baik. Betul. Jadi tujuan goal Ibu ada di 9,5. Betul. Ya, oke. Nah, apa sih yang menjadi kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan Ibu nanti? Saya sih sebetulnya memiliki kekuatan bahwa saya itu percaya akan diri saya sendiri bahwa saya adalah mampu membimbing anak saya sepenuh hati dengan berbagai cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, khususnya yang tadi Rafli dan umumnya untuk murid-murid yang saya ajar itu, Bu. Insya Allah saya mampu dan kekuatan itu yang saya miliki, Bu. Iya. Jadi Ibu itu motivasi sangat besar ya, Bu ya, di dalam diri Ibu untuk membimbing anak Ibu belajar menjadi lebih baik. Nah, dari beragam hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari awal ya, Bu ya. Apa yang akan segera Ibu lakukan selanjutnya? Saya sebetulnya ingin segera menerapkan proses pembelajaran di kelas itu yang semenarik mungkin,
supaya tidak ada lagi anak yang ketika saya mengajar itu tertidur. Saya akan memulai menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid ya Bu. Lalu saya akan menggunakan juga berbagai media pembelajaran yang menarik, dan saya akan tuangkan terlebih dahulu di dalam RPP yang nanti saya buat Bu. Banyak sekali yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, rencana aksinya mudah-mudahan dengan rencana yang sudah tersusun rapi itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya Bu ya. Amin amin. Iya. Semoga ya Bu. Berapa lama waktunya Bu? Saya sebetulnya orangnya yang ini Bu, prinsip saya itu gercep ya Bu. Iya, gerak cepat. Saya sukanya gerak cepat. Iya. Saya tidak mau gerak lola. Saya maunya itu 3 hari Bu. 3 hari. Ya, karena saya dalam 1 minggu itu kan ada 2 kali ke kelas untuk IPS, 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Kebetulan 3 hari ke depan saya masuk kelas tersebut, maka saya akan menerapkan rencana-rencana yang tadi saya buat itu Bu. Siap. Dalam 3 hari ya Bu ya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Apa sih tujuan akhir yang ingin Ibu dapat? Saya tujuan akhir tidak muluk-muluk. Saya menginginkan murid-murid saya yang memiliki karakter yang bagus, yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Saya ingin memiliki murid-murid saya yang berhasil, baik dalam pengetahuannya, dalam tingkah lakunya, dan dalam segala halnya yang baik-baik untuk murid saya itu Bu. Jadi tujuan akhirnya itu Ibu ingin anak-anak Ibu berhasil dalam segala hal. Betul. Ya, dalam segala hal. Nah, dalam melaksanakan aksi yang akan Ibu laksanakan itu siapa saja sih pihak yang akan membantu Ibu? Pihak yang akan membantu saya, yang pertama wali kelas ya Bu, karena apapun yang terjadi dengan murid saya yang saya ajar, ketika ada masalah maka saya yang pertama dihubungi itu adalah wali kelas. Saya tanya dulu latar belakang keluarganya, saya mencoba berunding juga untuk mencari solusinya. Ada anak yang bermasalah, lalu sudah pastinya guru-guru mata pelajaran lain, bagaimana guru mata pelajaran lain dalam menangani kasus seperti si Rafli tadi. Nanti kalau yang baiknya nanti saya ambil gitu ya, saya mungkin ATM, saya adopsi, tiru, modifikasi gitu ya. Saya berkolaborasi, 1 dengan wali kelas, 2 dengan guru-guru mata pelajaran lain, 3 mungkin kalau perlu saya selalu berkoordinasi dengan guru BK, karena ini kan berhubungan juga dengan masalah apa ya, membimbing yang berhubungan dengan konseling juga untuk memperbaiki laku murid gitu Bu. Itu mungkin. Ya, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu ya dengan berbagai pihak Ya. untuk melaksanakan rencana atau aksi dalam menangani permasalahan tersebut Ya. Bu ya. Oke. Nah, tadi Ibu menyatakan 3 hari ya Bu ya. Siap. 3 hari lagi mungkin kita akan bertatap muka lagi ya Bu ya. Dengan senang hati. Iya, saya ingin mendengarkan perubahan apa yang terjadi dengan mendengarkan cerita-cerita Ibu mengenai rencana yang sudah dilaksanakan dan apa yang sudah didapatkan ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya, Ibu sudah siap nanti untuk mendengarkan lagi tentang bagaimana rencana aksi tadi saya lakukan. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan adalah yang baik-baik dan Iya. memang ada perkembangan ya Bu. Ya, saya tunggu tindak lanjutnya ya Bu ya. Ya, Iya. siap Bu. Oke, Ibu bagaimana perasaannya hari ini? Ya Allah, saya sangat senang, saya sangat lega, dan saya sangat antusias sebetulnya dalam mengikuti kegiatan percakapan coaching hari ini Bu. Iya. Semangat sekali untuk saya. Alhamdulillah. Apa sih yang Ibu dapat dari pertemuan ini? Dalam pertemuan ini kok yang tadinya saya memiliki masalah dengan tadi dibimbing oleh Ibu, saya dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Itu alhamdulillah Bu. Iya. Tuh, Alhamdulillah, yang saya saya ikut dapatkan. senang ya Bu ya. Ya Bu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini banyak manfaat yang kita dapat ya Bu ya. Iya. Jadi juga ibadah buat kita, memperpanjang tali silaturahmi ya Bu ya. Ya, Semoga apa yang Ibu laksanakan, Ibu cita-citakan dapat terlaksana. amin amin amin. Terima kasih ya Ibu. Ibu Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktu untuk saya. Mudah-mudahan nanti 3 hari ke depan kita bertemu lagi ya Bu. Siap. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.